Halo saudara-saudara, perkenalkan, saya Fajar Aldi Gantara, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam yang berada di Riau. Nah, sebelum masuk ke cerita utama, kalian harus tahu nih, ada satu pertanyaan yang paling saya kesalin. Pertanyaan tersebut adalah, lagi ngapain, Pak? Baru bangun kamu? Oh iya, kamu kan baru lulus SMA. Kedepannya mau jadi apa? Kalau nggak ada tujuan, mending ke Subang. Lah, emangnya ngapain, Pak? Mana tahu masa depan kamu di sana. Baru aja bangun tidur, udah dihadapi realita. Coba untuk ulangi apa yang terjadi, harapkan datang lagi semua yang pernah terlalui. Bersama alam menempuh malam, walau tak pernah ada kesempatan, terjebak dalam jerat mengikat, namun tekadnya takkan bebas. Temukan diri dalam dunia tak terkira, semua mati dan menghilang terlalu pagi. Temukan. Lah, ini gua di mana ya? Kamu sini dulu. Dengar ya sama dia? Dengar gak? Apa dia kamu kayak gini nih? Lupa kamu punya kampus. Lupa kamu punya aturan. Dia pakai celana jeans, baju kaos, pakai kalung. Pantas ya kayak gitu di kampus. Ini amat. Baru jadi maba, udah gue kena maki-maki sama kating. Jadi kamu nggak tahu peraturan kampus gimana tentang berpakaian? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi kalau di kampus itu harus pakai celana bahan, nggak boleh jeans. Pakai baju yang berkerah, kayak jaket kamu tuh. Nggak pakai lah, berkerah. Dan jangan pakai kalung. Tapi ya sih, emang gue yang salah. Katanya ada peraturan tertulis. Ya udahlah, atur aja lah. Kamu mau banget? Udah gini sana pergi sama kawan-kawan yang lain. Di sini ya, Kak.
Kedua, kenapa lu ambil? Nah, gitu bang, tadi apa? Ini kan motor abang yang hidup. Abang ngamang kunci, cuman ini hidup. Jadi saya tadi mau nganter ngaspam. Ceritanya daripada dicolong kan. Berhubung karena ini motor tadi hidup, takut ada orang klaim gitu kan. Jadi mau saya mau nganter ngaspam. Ya udah lah bang, gak apa. Gak masalah gua sih. Ya, Makasih ya. Salam kenal. Gua mau baru di sini. sama, gue maaf. Ah, mau juga. Ya, gue Val. Ya, hehehe. Gua Fajar. Oke. Salam kenal ya bang. Ya, Gua percaya sama lu. sama ya ini. Thank you, thank you. Gak kesana bang. Ya, Gas. mati ya tiba-tiba. Itu tuh gacor. Kalian tak pada tahu nggak? Di kampus ini ada banyak berbagai mahasiswa yang tipenya unik seperti teman saya yang satu ini. Nah, masih ingat sama yang ngambil motor saya tadi? Nah, ini dia pelakunya. Namanya Murval, mahasiswa baru yang literally baru kenal hari ini. Walau congornya kadang lebih aktif pada otaknya, tapi orangnya asik juga diajak ngobrol. Lumayan lah. Kalau ini namanya Tommy, teman SMA saya. Orangnya aja so retro. Dilihat dari manapun mukanya kayak Suki. Gayanya aja futuristik, ala-ala anak 80-an. Satu yang jadi kesamaan dari kami bertiga, kami ini belum tahu sebenarnya kami ini mau jadi apa. Nah, jadi dalam penerapan fikih muamalah, Mau jadi anak rohis. Gampang ketiduran. astagfirullah. Mau jadi pencinta alam, takut ketinggian. Mau jadi atlet Batman, skill sama kemampuan pas-pasan. Goyang lagi anjir. Seminggu. Sebentar, Pak. Betul Jimba kan. Udah sampai. Tahu? Di mana kau, Je? Dari tadi sih. Oh iya, tadi kan aku baru sampai nih. Didatangi cutting, Cok. Kenapa? Ya lagi kau pakai jin kok. Cak, ada turun kau. Ya sih, nggak salah sih. Tunggu lo, kenalkan, ini teman gua. Yeay. Ibu banget kocak. Makasih. Thank you. Betul Salken. Ya, gue Tommy. Ya, salam kenal. Ya. Teman ayo. Ayolah. Ayolah, yuk. Ayolah. Yuk ke taman lebihan. Ya. Ayolah, yuk. Yuk. Ada. Ya. Tunggu. Gimana ya? Bentar, Bang. Ada yang ketinggalan nggak? Kau duluan aja. Udah salah. Oh iya. Terus gua mana ya? Apa gua ambil? Dulu. Dek. Sini. Apa bang? Mu mahasiswa baru kan? Angkatan 25 kan? Kok panjang gitu rambutmu? Ini biar keren bang. Emang lihat nggak rambut panjangnya? Keren. Enggak. Sini dulu, sini dulu. Sini, kita ada bang. Sini. Di prodi ini, semua mahasiswa baru, rambutnya harus pendek. Mau tengoklah rambutmu ini. Berapa panjangnya? Kalau abang jangan ditiru. Kan gitu bang. Peraturannya itu kan nggak tertulis. Jadi saya tuh nggak ada kewajiban ngikutinnya. Bukan gitu, Dek. Kemarin kan udah abang sampaikan, untuk mahasiswa baru, rambutnya harus pendek. Kan di prodi kita, peraturan kita harus ikutin. Nanti kalau adik mau rubah, nanti kalau adik udah masuk di semester 2,
baru adek buat ubah peraturannya, rambut nggak usah panjang. Tapi kan adek harus ngikutin peraturan kita dulu sekarang. Ya emang benar, saya tuh harusnya tuh yang ngikutin peraturan. Cuman bang, lagian sekarang ini, kalau kita dilihat dari sudut pandang kita sama, abang panjang juga kan? Nah, emang tidak dibenarkan kan ngikutin orang yang ajarannya salah. Cuman kan kita ngikutin orang yang di atas. Orang di atas kita, abang. Jadi gini deh, kalau abang ini kan satu, abang udah lama di sini, abang udah semester 14. Jadi kalau rambut abang panjang nggak masalah. Kalau adek ini kan mahasiswa baru, jadi mahasiswa baru tuh harus disiplinkan gitu. Adek ngerti kan mas abang? Kalau adek nggak mau ya udah. Tapi abang cuma nunggu aja. Ini kan abang juga yang panitianya sekarang ini. Udah bang, saya minta maaf. Cuman saya nggak janji ya bakal motong rambut. Soalnya kan kata abang itu kan terserah pada saya kan. Saya juga nggak berkewajiban ngikutin peraturan dari abang. Jadi mohon maaf, itu akan saya tolak. Saya nggak akan ngikutin aturan itu. Ya udahlah dek, kalau adek nggak mau dengar apa kata abang kan, nanti kena di senior lain kan. Abang cuma nyampain aja. Kan rambutmu panjang banget ini. Kayak udah ini apa? Orang make. Abang, serah abang lah. Abang mau hina saya jadi gembel, homeless, make, mengedar, serah abang lah. Tapi yang jelas saya nggak mau ngikutin ya. Itulah. Siap bang, izin. Ada. Gila kau. Weh, tuh. Sorry cowok, tadi ada yang nelponnya. Apa mukamu tuh kayak musam kali? Masam kali. Kocak, ngejek gua apa gimana sih? Ya udahlah, kos gue. Langsung ke kos. Tapi kita kan mau itu, ngapa ke kos? Adalah, ayolah. Kosnya. Tapi si kawan tadi kita ajak ke kosmu boleh kan? Boleh aja, enggak aja. Iyalah, nanti aku serok ke dia ya. Boleh yuk. Peraturan bodoh lah baru jadi mawar gitu kan aja. Peraturannya nggak usah kalian buang. Mana lah letak kebebasan kita sebagai mahasiswa tuh? Gak ada. Perasaan ya kita tuh sekarang tuh dari era yang namanya reformasi. Malah kayak zaman orang baru kita harus tua. Ikutin aja lah, apa susahnya? Lagi kita maba, pendatang. Nyocot. Gua masuk universitas mah bukan buat nikah sama mereka. Emang mereka siapa? Gua di sini buat belajar cari ilmu. Disuruh potong rambut pendek, ikutin mereka semua. Peraturan kegiatan prodi apa? Letak toleransinya gue di mana? Maksud gua ya ini gak ada. Asal kalian tahu ya berdua. Kalau nanti kita tuh kalau potong rambut ya, bagi gua, ini muka gua udah standar. Di bawah gua potong rambut, lu bayangin aja, muka gua kayak tuyul ya, kayak Suki, pakai kacamata, lu tau nggak? Suki lihat. Gini, kau dengerin ya. Jadi, kalau peraturan pakaian tuh, itu udah ada di KRS tertulis, konyol. Kalau botak baru nggak ada, tapi nggak ada paksaan kau boleh ikut apa enggak. Konsekuensinya tuh cuma kau nggak dapat baju himpunan. Lagian mereka tuh tujuannya baik biar kita lebih solid, biar kita botak nggak ada beda-beda kita mabanya semua. Dengar? Yang lo katain benar sih. Cuman ya, gua tuh nggak setuju sama relasi lu yang ngomong gini. Hal yang bikin kita botak itu ngajarin kebersamaan. Bla bla bla, apalah kayak gitu kebersamaan. Kebersamaan itu bukan gitu ya. Menurut gua nih, kebersamaan itu ketika lu mau ngejain duit sama gua. Itu baru kebersamaan. Lagian ya, apa fungsi mereka di kehidupan gua nih? Apa fungsi mereka ke kehidupan gua di masa depan gua? Buat apa? Ngapain? Ada nih kayak forum atau catatan atau segala macam lah. Pokoknya ada komunikasi itu atau sistem yang bisa yang bisa bikin orang mahasiswa kayak gua tuh ada lah buat komunikasi, bisa bertukar pikiran gitu. Atau ada orang jenius kayak gue lagi gitu. Susah sih. Kalau ada, syukur banget sih. Tunggu. Tadi lu bilang apa? Hah? Lu nanya? Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin. Gua ngomong gini. Ada ya kayak suatu sistem atau website itu barangkali yang bisa bikin orang-orang kayak gua tuh saling komunikasi gitu, tukar pikiran. Mana tahu kan ada orang jenius kayak gua yang lain gitu. Maksudnya masa di universitas cuma yang jenis cuma gua doang gitu kan? Enggak apa ya? Enggak bagus banget. Genius. Gua tahu sekarang bagaimana permasalahan kita itu dapat diselesaikan. Gini.
gue punya ide. Bagaimana kalau kita buat satu sistem yang dimana kita tuh bisa tukar pikiran sama mahasiswa lain. Mereka tuh berpendapat nggak sama kita yang apa kita sampaikan sekarang itu. Kalau kita buat sistem tersebut, jadi kita tahu apa yang kita alami sekarang itu sama kejadian sama kita. Mereka setuju nggak apa yang kita sampaikan sekarang ini? Gimana? Setuju nggak kalian? Nyocok. Tapi menarik sih. Tapi kan kita masih maba. Emang kau udah ngerti sistem-sistem gituan? Tenang, gue mikirin gini nih, karena gue tahu potensi teman kita coy. Teman kita tuh, yang itu tuh agak-agak kelenger dikit sih. Dia tuh jago IT katanya, jago IT, ya nggak bro? Nah, terus kalau masalah project-project gituan, gue bisa handle. Gue paham tentang project-project gituan lah. Gue jujur muak sih sama peraturan ini kayak mutet apa ya? Emang kalau gue botak gue bisa jadi apa gitu, orang tuh gue bisa jadi Elon Musk. Boleh sih kalau tentang sistem-sistem ini gue bisa handle, cuman gitu gimana ya, gue masih tak belajar tadi, tapi gue yakin sih bisa. Gimana? Mau nggak? Jadi gimana Tom? Bebas lah. Ya semangat dulu lah. Jeng. Orang gila. Ayo semangat. Tanggal lagi. Gua harus mau apa lagi? Mau balas dendam? Ya, Mau balas dengan kaya? asli. Nah, itu sistemnya. Iya. Nah, ini nih sistem yang kita mau bikin tuh, formasi, forum informasi mahasiswa Universitas Islam Negeri. Kalau nggak salah ini gue buatnya berdasarkan yang kita minta itu sih, kayak bisa chat antar sesama gitu kan, bisa bertukar pikiran, ada menu buat interpersonalnya. Maksud gue interpersonalnya kayak pribadi, mana tuh ada job desk, buat menu tim juga ada WordPress gitu, sama chat biasa kayak ya yang biasa kita pakai WhatsApp gitu, cuman di dalam sistem yang gue buat pribadi aja. Ini mau dipakai di apa gimana? Di tempat-tempat komunitas dah, biar kita nanti bisa saling tukar pikiran yang kita sampaikan tadi, yang kita bicarakan tadi. Cuman kalau komunitas itu berarti lebih besar dari tim ya? Yang Benar, bagus. Kan dulu kita berkawan nih, udah lama di SMA. Wawasan lu tentang desain kan luas juga tuh. Cobalah bagian desain lu atur gimana gitu di sistem kita nih, dengan desain UI UX ya. Kalau buat nulis tadi UX, jujur aja aku kurang paham sih. Tapi oke lah, nanti aku belajar tidak sih. Nah ini aku desain lah. Jadi ini nih aku pakai warna warna krem. Sebenarnya itu bisa diubah. Jadi ada dua mode dark sama mode light. Terus ada tema-temanya. Terus ini desainnya tuh aku ambil inspirasi dari WA sama Telegram. Bagus kan? Ini sih. Tapi warnanya kesukaan Soeharto lah. Kayak warna hijau gitu kayak. Bisa diubah kan? Bisa sih. Ada saya buat tema. Oh bisa diatur. Oke, mantap. oh ya, kami buat sistem. Lu ngapain? Oh iya benar juga. Terus kau ngapain dia? Duduk aja. Gimana? Ya Allah. Amin. Astagfirullah. Amin. Meskipun kerjaan saya disuruh untuk berdoa, secara nggak langsung saya sebagai project manajernya di project yang kami bangun ini. Untuk urusan promosi atau periklanan, kita minta tolong ke teman gua aja, preman pasar yang kerjanya di percetakan, namanya Zikri. Sistem formasi, forum informasi mahasiswa Universitas Islam Negeri. Jadi juga poster periklanannya. Biar gampang dan murah, urusan perbanyaknya kita fotokopi aja.
Ada browser dari sebar. Tapi kok pada belum ada yang pakai ya? Sabar, lagi mau disebar. Nah, orang sibuk masing-masing kan. Mungkin nanti diakses satu, sabar aja. Ya tuh, Pal. Benar kata Tommy. Sabar aja dulu. Pusing pula aku dengar kata-katamu nih ngeluh-ngeluh aja. Tapi ya benar sih. Kayaknya bukan salah kitanya lah di dalam sistem kita nih. Kayak kurang efektif sih kita penyebaran brosur tuh. Periklanan kita nih kurang kayaknya. Emang benar sih. Kayaknya kurang efektif nggak sih ngasih browser kayak gitu? Kita harus ada cara pengiklanan lain kayaknya. Ya nggak sih, Tom? Gini aja, kok kita post ke sosial media. Kalau rame, otomatis orang-orang tertarik buat ngecek sistem kita. Gimana? Benar juga ya. Ya mau kata-kata gitu Tom. Buat promosi ya di media sosial ya. Promosinya tuh kalau di media sosial platformnya apa? Instagram. Tapi kita tuh harus punya nama dulu kalau di Instagram. Nah, aku ada usulan nih untuk nama nih. Bagaimana namanya tuh? Uin Sigma. Uin Sigma. Anak Uin, mahasiswanya bersigma. Gimana? Bingo. Gimana kalau kita bikin video atau foto gitu buat pengiklanannya dan habis itu kita posting Instagram gimana? Ya, Tom. Oh iya juga ya. Gini aja. Kan tadi katamu buat foto atau video kan? Ya. Tapi ada satu strategi tuh yang menarik untuk penonton. Kita tambahkan unsur meme di dalam video kita tuh, dalam promosinya tuh. Gimana? Sepakat nggak? Itu bikin jokes buat lucu-lucu. Iya. Gimana? Waduh. Gas? Sepakat. Gas, ayo. Nah, di tahap ini kami masih mendiskusikan konsep serta strategi periklanan. Setelah itu, kami memulai membuat video promosi dengan hasil videonya seperti Sapo. Oi, baju aku, woi. Woi, tahu tuh. Sistem kita nggak yang ngasih Jin. Keren dong. Tapi ini kok banyak yang komentarnya jelekin sistem kita. Iya sih, parah sih. Nggak ngehargain karya lu sekali. Cuman ya gue respect sih. Iya lah Pak, tapi kan kalau soal kritikan kayak gitu ya kita terima aja lah ya. Bagi kita tuh sebagai evaluasi lah ya kan. Tapi oh iya aku baru ingat lah tentang yang kalian bahas kemarin tuh. Apa? Aku lupa. Ya yang pembahasan kemarin tuh tentang topik dari cutting tuh. Coba lah bahas di sistem kita nih ya. Coba. Iya ya. Bentar gue coba dulu. Nah, benar kan kata gua? Pendapat. Emang peraturan itu konyol harus dihilangin. Banyak yang ngalamin tulisannya sama. Bentar. Layani katanya nggak pun, wajar aja katanya gitu. Dan ikuti aja namanya lingkungan baru kita. Kita harus hormati. Gila sih sekarang kalimatnya. Ya. Dah gua udah lega dah. Emang ada sih pendapat sama gua. Gua aja sih. dan ya pada akhirnya permasalahan ini berakhir dengan adalah pokoknya. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kejadian itu? Ya, kami berdamai dan melanjutkan hidup sebagai mahasiswa biasa, dan pada akhirnya Tapi ngomong-ngomong suasananya bagus juga. Iya sih. Halo J. Abang mau nanyakan hal yang tentang kemarin tuh, masalah kau. Kenapa permasalahan itu kau bikin website? Kau mau nantang sama abangmu ini? Kalau mau main yuklah kita di boleton nanti ya. Silakan bro.
Menjadi mahasiswa bukan cuma soal datang ke kampus, duduk lalu pulang. Kadang ada aturan yang terasa mengekang, perbedaan pendapat, bahkan kritik yang bikin emosi naik turun. Tapi dari semua itu, kami belajar satu hal. Perubahan bukan selalu tentang melawan dengan kemarahan, melainkan membuktikan diri lewat karya. Perbedaan cara berpikir bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling melengkapi. Karena ide sekecil apapun bisa menjadi sesuatu yang besar ketika dikerjakan bersama. Dan ya, ini adalah kisah kami sebagai mahasiswa. Masuk. Bentar. Dia bisa. Apa bukan kamu datang ke sini? Mohon maaf Pak, saya di sini untuk melamar kerja. Tapi saya sudah jumpai sama RD yang disuruh ke manajer sini. Emang kamu tahu siapa manajernya? Mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Soalnya kayak ini pertama kali dan saya baru melamar. Jadi saya manajer Noval. Woi, Bu Yong. Bangun Yong. Woi. Ini Pak. Bentar ya. Halo bos, jadi yang ngelamar dari sini bos. Apakah bos bisa datang? Baik bos. Woi, Bang Woi. 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 Ini ada info nih, woi. Susah kali banget nih Bang ini. Apa nih? Mana? Woi, Bang Woi, ini ada ini nih, enak nih. Woi, bangun. Susah banget banguninnya. Apa nih? Gue kira apaan dah? Tadi yang kita ketok loh. Gue kira apaan? Mimpi gua. Mimpi apa sih? Anda? Ini ada info penting nih. Apaan? Nih, aku dapat berita nih. Kan email lo tuh tahu sama aku nih. Kok nggak nengok email lo dong? Ada nih itu dapat surat lamaran kerja. Mungkin terima nih di perusahaan Hah? yang Beneran? programmer ya di Kalimantan. Nggak tengok lah weh, itu di Gmailmu. Beneran? Cek. Password. 01. Atau Aduh, lupa lagi tanggal lahirnya cewek aku. cepet lah. Ih, lama kali. 09. 9 05. 5 gitu aja ambing. Lupa biasa. Wah, beneran? Haha, kerja di Kalimantan ya. Sepertinya udah gue bayangin di mimpi sih sebenarnya. Sebenarnya ini mimpi gue sebenarnya. Cuman Lu mimpi apa tadi? biasa, orang-orang hebat tuh mimpinya tuh bukan mimpi sih. Ini gue nge-finishing masa depan. Biasalah orang hebat. Thank you info ya. Intinya gue dapet edit sih. Lu gak pernah bilang. Sorry aja ya. Udah. Oh ya, betul lu berdua gimana? Oh, si Tommy. Si Tommy itu udah jadi anggota dewan DPD nggak salah di Papua. Ikut bapaknya. Beneran? Tommy. Hah? Oh iya? Lu sendiri gimana? Hah? Gua. Ayo kita sukaria, ayo kita sukaria, membengora hura hura, membengora hura hura, membengora hura hura, membengora hura hura.